Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anudia Wira Agusti, NIM 0543411475. Pada hari ini, saya akan membuat simulasi praktek peradilan perdata dalam kasus surat gugatan perihal gugatan wan prestasi perjanjian jual beli tanah yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Andi Setiawan, tempat dan tanggal lahir Bogor 12 Mei 1980, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Palem Raya nomor 12 Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada nama Rudi Hartono Sarjana Hukum, nomor induk advokat 12345-Peradi-JKT, pekerjaan advokat konsultan hukum, alamat kantor hukum Rudi dan rekan, Jalan Ahmad Subana nomor 88 Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2023 untuk bertindak selaku kuasa hukum penggugat yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perdata terhadap nama Budi Pratama, tempat tanggal lahir Bogor 10 Oktober 1982, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Raya Puncak nomor 17, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Posita dalil-dalil gugatan bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah membuat suatu perjanjian jual beli tanah secara sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Bahwa setelah menerima pembayaran tahap pertama, penggugat tetap memegang sertifikat tanah tersebut dan berjanji akan menyerahkan serta mengurus balik nama setelah pembayaran tahap kedua dilunasi oleh tergugat. 4. Bahwa sampai dengan lewat waktu 6 bulan setelah tanggal perjanjian, yaitu tanggal bulan Juli 2023, tergugat belum juga melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sebagaimana disepakati. 5. Bahwa penggugat telah memberikan kesempatan dan mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 dan 10 Juni 2023, namun tidak diindahkan oleh tergugat. 6. Bahwa tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta penundaan, namun alasan tersebut tidak menghapus kewajiban hukum untuk melaksanakan isi perjanjian. 7. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang tidak melunasi pembayaran tersebut, penggugat mengalami kerugian material karena tanah yang dijanjikan tidak dapat dijual kepada pihak lain serta mengalami kerugian finansial atas tertahannya haknya atas uang sebesar 700 juta rupiah. 8. Bahwa dengan tidak dilunasi kewajiban tersebut, tergugat telah melakukan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhnya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai tetap melalaikan kewajibannya untuk memenuhi perikatan itu. 9. Bahwa oleh karena itu tergugat telah wan prestasi, maka sudah sepantasnya
tergugat dihukum untuk membayar sisa harga tanah, ganti rugi, serta bunga keterlambatan kepada penggugat. Petitum atau tuntutan. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka penggugat pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. Primair 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat setelah menjadi perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar bunga atau interest sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan dilunasinya kewajiban pembayaran. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Demikian surat gugatan ini disusun dengan sebenar-benarnya untuk diperiksa dan diputus menurut hukum yang berlaku. Bogor, 21 Agustus 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat, Rudi Hartono SH. Surat jawaban gugatan nomor 12-G-PDT-2025-PN Bogor kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Perihal jawaban atas gugatan wan prestasi perjanjian jual beli tanah yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Budi Pratama, tempat garing tanggal lahir Bogor 10 Oktober 1982. Pekerjaan pegawai swasta. Alamat Jalan Raya Puncak nomor 17, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada nama Rini Kurniawati SH, nomor induk advokat 67890-Pradi-JKT. Pekerjaan advokat konsultan hukum. Alamat kantor Kantor Hukum Rini and Partners, Jalan Panjajaran nomor 20, Kota Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2023, bertindak untuk dan atas nama tergugat. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan dan penggugat Tuan Andi Setiawan yang diajukan melalui kuasa hukumnya Rudi Hartono Sarjana Hukum dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah sebagai berikut. 1. Eksepsi. 1. Eksepsi tentang gugatan prematur atau terlalu dini, bahwa gugatan penggugat adalah prematur karena pada tanggal 20 Maret 2023 telah terjadi kesepakatan lisan antara penggugat dan tergugat untuk memperpanjang waktu pelunasan pembayaran tahap kedua selama 6 bulan tambahan. Dikarenakan proses pengajuan pinjaman tergugat ke bank masih dalam tahap verifikasi. Dengan demikian, gugatan yang diajukan pada bulan Agustus 2023 seharusnya belum waktunya diajukan. Eksepsi mengenai ketidakjelasan atau obskur libel, bahwa penggugat tidak menjelaskan secara rinci dasar perhitungan kerugian material sebesar 100 juta sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak memenuhi pasal 8 ayat 2 RV. 3. Eksepsi mengenai kompetensi relatif pengadilan, bahwa objek tanah yang disengketakan berada di wilayah Bogor, Cisarua. Berdasarkan pasal 118 HIR, gugatan perdata mengenai hak atas tanah harus diajukan di tempat letak objek tanah berada, yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong.
bukan Pengadilan Negeri Bogor. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut, mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Need of Henlik Farkler. 2. Dalam pokok perkara, tanpa mengurangi eksepsi di atas, tergugat diberikan jawaban sebagai berikut. 1. Tergugat membenarkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 telah dilakukan perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi antara penggugat dan tergugat dengan harga 1 miliar serta telah dibayar uang muka sebesar 300 juta. 2. Tergugat menyangkal dalil penggugat yang menyatakan bahwa pelunasan terhadap tahap kedua harus dilakukan dalam waktu 3 bulan karena ada kenyataannya setelah penandatanganan perjanjian kedua belah pihak telah menyepakati penundaan waktu pembayaran melalui kesepakatan lisan yang disetujui bersama. 3. Bahwa alasan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh proses pencairan kredit dari pihak bank yang belum selesai. Hal tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari oleh tergugat dan tidak dapat dianggap sebagai wan prestasi karena tergugat tidak dengan sengaja menunda pembayaran. 4. Bahwa tergugat telah menunjukkan itikat baik, yaitu dengan terus berkomunikasi dengan penggugat dan telah menyampaikan kesanggupan untuk melunasi sisa pembayaran segera setelah dana dari bank cair. Namun penggugat menolak musyawarah dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. 5. Bahwa penggugat mengalami kerugian akibat sikapnya sendiri karena tidak memberikan kelonggaran waktu sebagaimana yang telah disepakati. Kerugian akan diklaim sebesar 100 juta rupiah, tidak dapat dibuktikan secara nyata maupun hukum. 6. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Karena perjanjian tambahan secara lisan telah disepakati, maka ketentuan itu juga mengikat secara hukum dan harus dihormati. 7. Dengan demikian, tidak terdapat unsur wan prestasi dalam tindakan tergugat karena keterlambatan yang terjadi telah disetujui dan tidak disertai niat buruk untuk mengingkari perjanjian. 3. Petitum dalam kurung permohonan tergugat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini. 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau need offensive Farkler. Dalam pokok perkara, apabila eksepsi ditolak, 1. Menolak seluruh gugatan penggugat secara seluruhnya. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan wan prestasi. 3. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 masih berlaku dan sah. 4. Menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran bukan merupakan kelalaian, melainkan keadaan yang dapat dimaklumi. 5. Menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi dan bunga yang dimohonkan penggugat tidak berdasar hukum. 6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat jawaban gugatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bogor, 5 Oktober 2023. Hormat kami kuasa hukum tergugat Rini Kurniawati, Sarjana Hukum. Surat replik penggugat kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Perihal replik atas jawaban tergugat dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Rudi Hartono, Sarjana Hukum. 2. Alamat kantor Kantor Hukum Rudi and Partner, Jalan Pajajaran nomor 15, Kota Bogor. Bertindak untuk dan atas nama penggugat Tuan Andi Setiawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2023 dengan menyampaikan replik dan atas jawaban tergugat Tuan Budi Pratama yang diajukan melalui kuasa hukum Rini Kurniawati, Sarjana Hukum tertanggal 5 Oktober 2023
sebagai tanggapan terhadap gugatan penggugat dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah. 1. Dalam eksepsi 1. Tanggapan terhadap eksepsi prematur atau terlalu dini. Penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat yang menyatakan gugatan ini prematur dengan alasan adanya kesepakatan lisan untuk memperpanjang waktu pelunasan pembayaran tahap kedua selama 6 bulan. 2. Pernyataan tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum karena A. Perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023 telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, di mana dalam pasal 3 perjanjian disebutkan bahwa pelunasan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah wajib dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. B. Berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata, setiap perubahan atas isi perjanjian yang sah harus dilakukan secara tertulis dan atas kesepakatan bersama, bukan secara lisan. C. Dengan demikian, alasan perpanjangan waktu secara lisan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 3. Oleh karena itu, dalil tergugat bahwa gugatan penggugat prematur adalah tidak beralasan dan harus ditolak. 2. Tanggapan terhadap eksepsi absurd libel atau gugatan kabur. 1. Tergugat menyatakan gugatan penggugat kabur karena tidak merinci perhitungan kerugian sebesar 100 juta rupiah. Terhadap dalil tersebut, penggugat menolak sepenuhnya karena A. Dalam surat gugatan telah dijelaskan bahwa kerugian sebesar 100 juta rupiah merupakan akibat langsung dari tertundanya pelunasan pembayaran oleh tergugat yang menyebabkan objek tanah yang tidak dapat dijual kepada pihak lain dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi penggugat. B. Kerugian tersebut ditimbul dari wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti rugi wajib dibayar apabila debitur lalai memenuhi wan prestasi setelah diberi peringatan atau somasi. 3. Dengan demikian, gugatan penggugat tidak kabur atau tidak absurd dan eksepsi tergugat harus ditolak. 3. Tanggapan terhadap eksepsi kompetensi relatif pengadilan. 1. Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang karena objek tanah berada di Cisarua, Kabupaten Bogor, sehingga seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong. 2. Terhadap hal ini, penggugat menyampaikan bahwa A. Transaksi dan penandatanganan perjanjian dilakukan di Kota Bogor dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor. B. Berdasarkan pasal 118 HIR ayat 1, gugatan dapat diajukan di tempat kediaman tergugat dan atau tempat dilaksanakan perjanjian. 3. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bogor berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini dan eksepsi kompetensi relatif tidak berdasarkan hukum dan serta harus ditolak. 2. Dalam pokok perkara 1. Mengenai adanya perjanjian jual beli tanah. 1. Penggugat membenarkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 telah dibuat perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat dengan harga 1 miliar rupiah. Dengan tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. 2. Namun demikian, tergugat telah lalai atau wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah. Dalam tergugat tenggang waktu 3 bulan sebagaimana yang dijanjikan. 2. Mengenai alasan keterlambatan pembayaran. 1. Dalil tergugat bahwa keterlambatan disebabkan oleh proses pinjaman bank tidak dapat dijadikan alasan hukum karena A. Hal tersebut bukan merupakan keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana diatur dalam pasal 1244 KUH Perdata, melainkan risiko pribadi debitur atau tergugat. B. Proses pinjaman bank merupakan tanggung jawab pribadi tergugat dan tidak membebaskan dari kewajiban untuk membayar. 2. Dengan demikian, tergugat tetap harus dianggap wan prestasi. 3. Mengenai etikat baik. 1. Tergugat mengklaim
telah beretikat baik dengan berkomunikasi dan meminta waktu tambahan, namun fakta menunjukkan penggugat telah memberikan 2 kali somasi tertulis namun tidak pernah dapat tanggapan pasti mengenai pelunasan. Permintaan tambahan waktu tanpa dasar tertulis tidak menunjukkan etikat baik yang nyata, melainkan upaya menunda kewajiban. Oleh karena itu, dalil tergugat tentang etikat baik tidak dapat diterima. Mengenai kerugian penggugat, akibat keterlambatan pelunasan, penggugat menderita kerugian nyata antara lain: A. Tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama lebih dari 6 bulan. B. Menanggung biaya administrasi pajak perawatan lahan selama masa tunggu. C. Mengalami kerugian ekonomi senilai 100 juta rupiah sebagaimana tercantum dalam gugatan. 2. Kerugian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai pasal 1246 KUH Perdata. 5. Mengenai keabsahan perjanjian tambahan lisan, tergugat berdalil adanya perjanjian tambahan secara lisan. Penggugat menolak dalil tersebut karena perjanjian yang sah harus memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Perubahan atau penambahan perjanjian harus dilakukan secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 2. Oleh karena itu, perjanjian tambahan lisan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 3. Petitum atau tuntutan penggugat. 1. Dalam eksepsi, menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan tergugat telah melakukan buan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 2. Menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah atas kerugian material yang diderita penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar bunga keterlambatan sebesar 6% per tahun sejak tanggal jatuh tempo hingga pembayaran lunas. 5. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. 3. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian replik ini disusun dengan etikat baik untuk keadilan seadil-adilnya. Bogor, 25 Oktober 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat, Rudi Hartono, Sarjana Hukum. Setelah selesai saya lakukan simulasi praktik peradilan perdata. Atas izinnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.